sebagai pemain gelandang bertahan. Namun sekarang mereka udah menemukan seorang Sahroni yang kelihatan sudah mulai berkembang permainannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana Sahroni yang terus bermain di posisi itu. Dan ini mungkin Coach Iwan dan juga Coach Sudirman mungkin pasti mereka akan mencari bentuk tim terbaik mereka untuk bisa lebih baik lagi di musim yang akan datang. Kalau untuk berbicara untuk kedua supporter dan tidak menyulut para supporter baik pria maupun wanita, mereka tetap berada di sana, mereka tetap stay di sana. Nanti di babak kedua apakah serangan-serangan dari Persela Lamongan akan sedikit kendor dengan ditarik keluarnya seorang Gustavo Lopez. Tentunya ini merupakan kerugian untuk Persela Lamongan. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua Persija Jakarta versus Persela Lamongan. Saya Iwan Sukmawan dan juga Bung Fenal Huta Barat akan kembali menemani Anda dalam laga yang cukup sengit dan cukup panas pada sore hari ini. Kembali tadi ada sedikit duel dari Syamsul Arif dan Firmansyah tadi. Ya, Firmansyah juga pemain yang baru kali ini diturunkan sebagai main inti. Biasa juga apabila Ismail tidak bisa main, Mukmin biasanya yang juga diturunkan. Namun sejauh ini Firmansyah bermain cukup baik di sektor kanan. Pelihara tadi masih kembali kali ini Jimmy Suparno. Syamsul Arif kembali. Cukup baik tadi pergerakan dari Syahrizal memotong pergerakan Syamsul Arif. Ya, dengan ditarik keluarnya Gustavo Lopez, kira-kira apa yang dia harus dilakukan oleh Persela Lamongan? Apakah dia harus bisa memaksimalkan lini sayapnya, Ya, tentunya akan menjadi peran kolektif dari setiap pemain untuk bisa menyuplai bola ke depan. Betul. Dan ini peran para gelandang. Catur juga kita lihat di sini dia masuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Gustavo Lopez. Dan artinya Caturlah juga akan berperan di sektor tengah bersama dengan Fajar Handika untuk bisa menjadi penyeimbang sektor depan dan juga belakang. Dan tentunya memang yang diharapkan adalah peran dari Jimmy Suparno di sini dan juga di sektor kanan Zainal. Bagaimana mereka yang harus bisa lebih berkreasi, lebih kreatif untuk bisa melakukan serangan dari sayap dan juga memberikan crossing kepada Kostas yang sangat minim dapat mendapat bola-bola crossing. Ya, memang sepanjang babak pertama seperti yang telah diungkapkan Bung Feve tadi, Mario Kostas sedikit kikuk perannya dengan berduet bersama Syamsul Arif. Dan inilah dia harus segera menemukan jawabannya bagaimana kira-kira skema terbaik untuk Mario Kostas. Ya, nampaknya wasit menghentikan pertandingan untuk sementara, Bang. Ya, apakah karena memang asap atau hujan yang terlalu deras terjadi di Stadion Manahan Kota Solo ini. Saksikan wasit Juari, AW1 Sutikno dan AW2. Kemudian nampaknya mereka sedang sedikit berkoordinasi. Apakah faktor hujan ataukah asap karena red flare tadi? Betul. Apabila karena hujan, tentunya kita melihat bola masih bisa mengalir dengan cukup baik. Ya. Dan agak sedikit membingungkan kalau memang pertandingan ini dihentikan karena hujan. Betul. Karena kita masih melihat bola masih bisa bergulir cukup baik. Nampaknya ini adalah karena memang ada sedikit ulah dari supporter. Ya. Sehingga wasit harus menghentikan dan ada pertandingan untuk sementara. Ya, tapi ini merupakan berita baik sebetulnya bahwa para supporter tidak pergi begitu saja, tidak semata-mata karena hujan besar terjadi, namun mereka semakin semangat. Ya, nampaknya betul sekali pure karena red flare. Ya, satu hal sebenarnya yang agak sedikit merugikan jalannya pertandingan yang dilakukan oleh para supporter dari Persija Jakarta. Kita lihat karena memang sedikit menghalangi sudut pandang dari bola nantinya. Ya, dan paling tidak juga akan sedikit mengganggu pandangan dari segi juga penglihatan mata ya, karena mungkin mengenai asap juga pasti akan agak sedikit perih. Ya. Dan itu pun berada di belakang gawang daripada Gali yang notabene adalah pemain Persija. Betul. Ya, inilah dia euforia yang sangat tinggi yang terjadi di Stadion Manahan Solo. Karena memang itulah dia, ekspresi laki yang begitu fanatik, bersorak mendukung timnya. Namun kita harapkan situasi masih bisa tetap berjalan dan kondusif. Nampaknya pertandingan akan segera dilanjutkan. Sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Maksud Pak Roman, lagi-lagi Gali Sudaryono, Hampir saja. Namun untung Gali masih bisa bangkit dan kembali menangkap bola.
Ya, tidak jarang memang kiper yang satu ini seringkali melakukan Blunder ya. kesalahan, blunder. Ya, salah satu contohnya seperti ini, Fe. Tangannya tidak begitu lengket. Namun tidak jarang juga melakukan penyelamatan-penyelamatan yang begini lah, Galih Sudaryono. Sempat diparkir oleh Coach Iwan dengan memainkan Adiksi Levinsio, pemain muda yang juga diturunkan saat bermain melawan Persib Bandung. Penampilan yang cukup baik dengan tekanan yang sangat tinggi saat bermain di Bandung tentunya. Namun untuk kali ini rotasi dilakukan, kita tidak melihat adanya Adiksi Levinsio di dalam bangku cadangan juga yang digantikan oleh Daryono untuk sementara. Ya, Adiksi juga kiper muda masa depan untuk Persija Jakarta. Pelanggaran terjadi kali ini tersepak bola. Ada Catur Pamungkas di sana, pemain yang menggantikan posisi Gustavo Lopez. Jenderal Sudirman terus saja memberikan support kepada anak-anak asuhnya. 8 kali Persija bermain di sini, 4 kali seri dan juga 4 kali mengalami kemenangan. Ya, paling tidak kita akan melihat apakah tradisi itu akan terus kembali memihak bagi Persija. Sentri nampaknya untuk Pugliara. Satu peran yang sangat unik dari Robertino di tim Persija saat ini, kita melihat dia banyak bermain di sektor sayap sebelah kanan, dan Park Kyung Min dan juga Saroni yang banyak bertahan di tengah. Dan yang sangat menarik adalah pergeseran apabila terjadi kedua striker membuka ruang gerak ke sayap, dan di situ momen yang 2 kali dilakukan oleh Robertino Pugliara dengan melakukan dribbling masuk ke dalam kotak penalti mengarah langsung ke jantung pertahanan, dan itu berhasil. Ini satu strategi mungkin yang dilakukan oleh pelatih Jenderal Sudirman. Ya, karena sering sekali memang biasanya Robertino Pugliara bermain di sektor tengah. Iya. Gelandang tengah. Sebagai playmaker. Betul. Cukup unik memang rotasi yang terjadi di kubu Persija Jakarta. Pugliara, ada Fajar Handika juga dari di sana. Park Kyung Min akan mengambil sepak pojok. Silakan Park Kyung, baik sekali tadi. Dan hampir saja, cukup baik memang tendangan kaki kiri dari Park Kyung Min tadi. Iya, kita lihat Sarizal yang naik begitu jauh mendapatkan bola mengarah ke tiang jauh dari Park Kyung Min. Ini dia crossing yang cukup baik dengan kaki kiri. Sangat-sangat baik, Fe. Lolos dari penjagaan, namun sayang sekali heading dari Sarizal tadi masih menyamping dari gawang Khairul Huda. Balik kali ini Persija Jakarta, Johan Johansyah. Kupas tadi maksudnya berikan kepada Rahmat Afandi. Kali bola dikuasai oleh anak-anak Persela Lamongan. Robertino Pugliara. Firmansyah kali ini. Alfier tadi. Sanmin. Kembali Johan Johansyah. Begitu aktif dia beroperasi di sayap kiri. Marzuki yang posisinya kali ini ditarik sedikit ke belakang. Ya, kita lihat Gustavo Lopez memang konsentrasi di lutut sebelah kanan ya, Fe. Seperti dikompres ya, dengan es batu tentunya. Saja sebuah kerugian bagi Persela Lamongan. Bahaya kali ini masih dapat diamankan oleh Galih Sudaryono. Setelah laga pada sore hari ini, Persela akan bertandang ke kandang PSPS Pekanbaru sebelum bertandang atau menjamu Pelita Bandung Raya. Sementara Persija akan melawan Madura United. Nampaknya memang Madura United sedang naik daun kali ini. Ya, Mario Kostas, ini saya rasa ini sentuhan pertama di babak kedua bagi seorang Mario Kostas. Catur kali ini,
Tendangan kaki kanan dari Catur Pamungkas tadi masih belum sama sekali mencapai target. Ya, namun satu tindakan atau juga satu percobaan yang sangat positif Ya, dari Catur untuk bisa melakukan shock terapi terhadap Galih Sudaryono. Namun sayang tendangannya memang tidak mengarah ke gawang. Agak sedikit berubah alur permainan daripada Persela, di mana tadi memang di babak pertama Gustavo lebih banyak berperan di tengah, memberikan kontribusi bagus bagi timnya. Namun sejauh ini kita belum melihat peran dari Catur maupun juga Fajar Handika yang bisa membangun skema permainan mulai dari tengah untuk bisa memberikan alur serangan ke depan. Cukup Gugliara. Kali Ferry Komul. Ferry Komul ya. Syaroni. Ya maksud tadi mungkin Ferry Komul mencoba langsung melesakan tendangan langsung ke gawang dari Khairul Huda karena memang Ferry Komul memiliki tendangan geledek yang cukup keras. Sepertinya seakan-akan seperti tipikal daripada pemain bertahan daripada Persija yang biasanya memang Fabiano yang mengambil tendangan seperti ini dan mengarahkannya langsung ke gawang. Namun sepertinya menurut saya harus ada sedikit variasi yang dilakukan oleh pemain Persija dengan jarak yang begitu jauh. Itu dia. Paling tidak bisa membuat suatu scrimmage di dalam kotak penalti, paling tidak crossing ke dalam kotak penalti dan membuat peluang. Ya. Artinya tidak sia-sia pelanggaran yang didapat. Kita masih menantikan apakah ada variasi-variasi yang akan diberikan oleh para pemain Persija Jakarta. Oh, Rahmat Afandi tadi masih dapat diblok oleh Han Sangmin. Syaroni. Sini Roman Gullian tadi. Ya, ini dia kita lihat kontribusi dari Catur yang menurut saya masih di bawah daripada Gustavo Lopez ya dari visi bermain ya. Terlalu cepat untuk mengambil keputusan melakukan crossing tadi. Ya, corner. Ditempel begitu ketat oleh barisan belakang dari Persela Lamongan. Partai semakin panas saja mitra sepak bola Antv. Syaroni. Balik Johan Juansyah. Dapat diblok oleh barisan pertahanan Persela Lamongan. Syaroni tadi. Ya, nampaknya justru Anindito, yang akan dimasukkan di babak kedua ini, Cukup menarik. Kita di sini memang Anindito yang diturunkan, yang akan disiapkan. Tentunya untuk menambah daya dobrak dari sayap. Sudah lama memang kita tidak melihat aksi-aksi brilian dari Anindito Wahyu. Pemain datangkan dari Mitra Kukar. Marzuki kali ini mencoba menekan para pemain Persela Lamongan. Kyun Min. Ya, kita masih menantikan siapakah yang akan ditarik keluar oleh Coach Sudirman dan digantikan oleh Anindito. Nampaknya apabila melihat dari posisi, mungkin Johan Salah yang akan digantikan. Ya. Kita akan lihat. Ya, nampaknya tepat sekali. Ya, betul sekali prediksi Bung Veve. Johansyah harus ditarik keluar di awal babak kedua ini digantikan oleh Anindito Wahyu. Satu keputusan menurut saya yang sangat tepat juga, karena kita tahu juga Johan sudah mendapatkan satu kartu kuning. Ya. Dan untuk mencegah kartu kuning kedua, ditarik keluar dengan masuk Anindito, paling tidak juga darah segar, juga tenaga baru yang diharapkan dari sektor sayap bisa merubah skema permainan. Betul. Diharapkan dari Anindito. Kita masih menantikan aksi-aksi brilian dari Anindito Wahyu, pemain yang begitu bersinar pada ajang Inter Island Cup lalu. Sentuhan pertama Anindito Wahyu tadi. Kembali Park Hyung Min mencari kawan di sana. Coba melewati Jana Arifin tadi. Firmansyah. Gugliara.
Iya. Ini dia, kita lihat bagaimana skill dari Robertino Pugliara. Oh, berbahaya kali ini. Mendapatkan ruang tembak tadi. Oh, sayang sekali terpleset sedikit, V. Ya, kita lihat strategi memang yang dilakukan oleh Coach Sudirman, di mana memang menempatkan Robertino Pugliara dengan kecepatan dan juga kemampuan skill individu dribbling yang sangat baik. Kita lihat di sini, dengan tiba-tiba langsung masuk ke tengah mencari peluang. Dan kita lihat, begitu kacaunya di pertahanan dari Persela. Namun sangat disayangkan pada saat melakukan syuting, sedikit terpleset dan bola begitu lemah. Sayang sekali tadi, sepakan kaki kiri dari Robertino Pugliara yang berhasil menyisir dari sayap dan menusuk langsung tadi ke pertahanan dari Persela Lamongan. Robertino Pugliara, main bernomor punggung 10. Sharoni tadi, umpan maksudnya kepada Pedro Javier. Ini Sharoni, pemain bertubuh sangat atletis. Dengan gawang kali ini, kembali untuk Persela Lamongan, Khairul Huda. Oh, hampir saja kesalahan dari pemain Persija tadi. Betul. Kembali kita belum melihat adanya perubahan permainan dari Mario Kostas. Mario Kostas, saya baru ingin menanyakan itu, Ve. Terlihat sangat jelas ya, Ve ya. Betul, masih sama seperti babak pertama tadi. Belum ada suplai bola terhadap dirinya. Karena memang biasanya pemain yang satu ini diplot sebagai striker tunggal dan dimanjakan dengan umpan-umpan dari Lopez dan juga dari sayap kanan dan sayap kiri Persela Lamongan. Balik kali ini Persela mencoba membangun serangan. Fajar Handika shooting langsung. Sebuah percobaan dari Fajar Handika. Fajar Handika memang terkenal dengan cannonball-nya. Nah, dari jarak jauh semasa dia bermain untuk PSPS Pekanbaru sering dilakukan. Namun sayang sekali kita lihat tendangannya masih belum terarah. Oman Ulian mencoba membuk bola tadi, buang jauh ke depan. Dari Kostas tadi. Syamsul Arif kali ini. Sendiri saya dia, masih Syamsul Arif. Umpan yang tidak bagus, Ve. Ya. Zainal, sayang sekali kita lihat maksud sebenarnya baik untuk mengarahkan ke depan, namun sayang sekali tidak maksimal crossing. Berbahaya kali ini Pedro Javier. Cari kawan dia di sana. Pugliara. Oh, dapat direbut oleh barisan pertahanan dari Persela. Sharoni kembali, begitu aktif peran Sharoni pada sore hari ini, khususnya di babak kedua. Anindito Wahyu, masih ada Han Sang-min tadi, Marzuki. Ya, Anindito Wahyu, inisiatif yang begitu baik, meminta bola dia. Darah segar di babak kedua ini bagi Persija Jakarta. Kita masih menantikan aksi-aksi brilian dari Anindito. Baik tadi sebuah kesempatan. Sharoni tadi nampaknya. Ya, cukup baik kita lihat di sini bagaimana gerakan dari Sharoni untuk bisa mencari celah melakukan shooting. Namun sayang sekali tendangannya tidak mengarah ke gawang. Sementara ini adalah jajaran bench daripada Persija. Ya, apabila kita flashback ke musim lalu, Persija finish di posisi kelima dengan raihan 52 poin. Tentunya ini bukan posisi yang baik untuk Persija musim ini, Ya, kita bisa katakan bahwa memang harus realistis, Iwan, karena kita melihat memang skuad yang dimiliki Persija saat ini memang murni pemain-pemain muda dan juga pemain baru yang ada juga baru pertama sekali terjun di kancah ISL. Betul. Paling tidak memang mereka perlu proses untuk bisa mendapatkan
penampilan terbaiknya dan juga jam terbang bagi para pemain mudanya. Artinya kompetisi masih panjang. Masih panjang. Ya, bukan berarti adalah harga mati di saat ini mereka ada di bawah dasar klasmen dan akan mengartikan mereka akan terdegradasi. Tentunya akan ada evaluasi di musim kedua nanti. Ya. Untuk bisa mungkin untuk kembali merekrut pemain-pemain baru berpengalaman. Ini Indra di sana berduel dia dengan Firmansyah. Baik, kita lihat bagaimana peran dari Firmansyah. Pemain muda yang tanggung jawabnya sangat besar, berada di posisi dari Esme Sofyan. Pedro Javier juga masih menantikan umpan-umpan yang memanjakan dirinya. Oh, Mario Costas kali ini. Peluang pertama Betul. di babak kedua ini. Dan mungkin adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Costas untuk dapat celah melakukan syuting dari jarak jauh. Cuman belum juga mengarah ke gawang. Kesempatan yang cukup baik tadi dimiliki oleh Mario Costas. Cetak gol terbanyak bagi Persela Lamongan musim lalu. Kembali Costas. Maksudnya berikan soloran bola tadi kepada Syamsul Arif. Baik sekali, Anilito. Bola coba dikejar kali ini oleh Rahmat Afandi. Park Hyung-min. Umpan yang cukup terukur sebetulnya berikan kepada Robertino Pugliara. Skor masih 1-1 Mitra Sepak Bola Antv. Masih sama-sama mencoba mencari celah para pemain Persija dan juga Persela Lamongan. Baik sekali. Park Hyung-min. Park Hyung-min. Sebuah terjangan kaki kiri tadi dari Park Hyung-min. Langsung saja mencoba peruntungan tadi terhadap Khairul Huda. Ya, walaupun sebenarnya tadi kita lihat pergerakan dari Pedro Javier yang bergerak untuk kembali meminta bola crossing dari Park, namun kita lihat tendangan Park langsung ke arah gawang. Keras memang. Ya. Namun masih di atas gawang dari Khairul Huda. Satu percobaan menurut saya memang harus dilakukan karena memang dia mendapatkan celah ruang tembak yang sangat terbuka dan itu yang membuat Khairul Huda juga agak sedikit marah pada rekan-rekan yang tidak melakukan blocking. Betul. Ya, pelanggaran apa yang terjadi terhadap Amar Zuki melalui Zainal Arifin tadi dari Amar Zuki. Ya, sedikit berbenturan memang dari Amar Zuki dan Zainal Arifin. Robertino Pugliara. Berduel kali ini Pedro Javier. Kembali sebuah serangan Mitra Sepak Bola. Sangat lemah tadi. Dan sangat ambisi sekali kita lihat Zainal Arifin. Betul. Walaupun memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan syuting, namun pilihan kedua sebenarnya tadi ada Syamsul Arif di depan. Pelanggaran tadi Fajar Handika. Ya, kedua klub baru sama-sama mengganti satu pemain. Nampaknya Persela Lamongan akan kembali memasukkan salah satu pemainnya. Erik Omul. Ya. Cukup baik penampilan Khairul Huda sepanjang babak kedua ini. Ya, nampaknya ada Danu Rosade. Disiapkan, kita masih menantikan siapa yang akan digantikan. Ya, Gilang Angga nampaknya harus keluar. Digantikan oleh pemain bernomor punggung 17 Danu Rosade, berusia 24 tahun. Main belakang. Ya, melihat memang untuk menahan laju dari sektor kiri dari Persija. Kita lihat di sini coach Didi Rudianto harus menggantikan pemain segar untuk
untuk bisa berduel dengan kecepatan di sana. Anegito yang juga punya kecepatan sangat baik. Iya. Nampaknya dengan faktor usia yang sudah masuk kepala 3, bagi seorang Gilang Angga agak sedikit lambat untuk beradu sprint Ya. melawan Anindito. Pada Mario Costas tadi. Kembali Persela Lamongan. Iya. Ya, satu tindakan seharusnya yang bisa dilakukan atau juga diberikan wasit kartu kuning kepada Syaroni yang sudah, ya ini dia, fluid sudah berbunyi dan Syaroni masih melakukan tendangan bola, membuang bola. Beruntung Syaroni tidak digajar kartu kuning. Oleh free kick kali ini untuk Persela Lamongan. Kita juga belum melihat aksi-aksi dari Samsul Arif kembali karena memang para pemain Persija Jakarta bermain cukup baik. Dan untuk pergerakan dari para pemain tengah Persela Lamongan, saksikan Gali Sudaryono nampaknya memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Ada Zainal Arifin juga di sana. Jauh dari sasaran tadi. Kita lihat bagaimana begitu emosionalnya caretaker dari Persela. Iya. Ini di Indra tadi berusaha memberikan shooting yang baik, namun sayang masih jauh dari target. Kembali kali ini Persija Jakarta mencoba membangun serangan. Sudah ada Syamsul Arif tadi di sana. Suparno, Mario Costas. Sangat tidak berkutik kita lihat di sini peran dari seorang Costas. Iya, setuju sekali, Frey. Yang menurut saya memang ini bukan penampilan terbaiknya di pertandingan hari ini. Namun pertandingan masih banyak waktu untuk dirinya untuk bisa mendapatkan peluang terbaik. Iya. Banyak juga pemain yang tidak tampil baik dalam cara permainannya, namun bisa saja mendapatkan bola-bola keberuntungan dan bisa mencetak Iya. gol. Kali ini Dito Wahyu. Ini Komul kali ini. Syarizal. Masih berkutik di belakang. Oh, berbahaya kali ini. Serangan balik Fajar Handika. Baik sekali. Awalan cukup baik dari Syarizal tadi. Ada pemain yang baru saya dimasukkan di babak kedua ini, pemain belakang. Anggaran kembali terjadi. Ya, kartu kuning bagi Fajar Andika. Fajar Andika seringkali dia menyisir dari pertahanan sebelah kiri Persija Jakarta. Kembali belum memberikan peluang-peluang yang memanjakan bagi Mario Costas. Kita masih menantikan, masih panjang perjalanan atau waktu yang tersisa. Saksikan Dito Wahyu. Pedro Javier sudah bersiap-siap dia. Dito Wahyu, rendah saya dari bola, masih mengenai atau membentur kepala dari Mario Costas. Dan Rosade tadi, Mario Costas. Ya, kembali kehilangan bola. Kita lihat kontrol bola, duel juga melawan para pemain Persija. Terus kita lihat kehilangan bola Costas. Kali Bugliara. Ya, nampaknya Devi Rizky, Ya. sesuai dengan prediksi VV tadi. Tentu kita lihat memang kebutuhan dari strategi Ya, yang diharapkan mungkin oleh Coach Sudirman. Memang udah waktunya untuk menurunkan Devi Rizky. betul. Waktu tersisa paling tidak 15 menit yang diharapkan bisa menjadi momen terbaik bagi Devi Rizky, membantu untuk mengangkat
permainan Persija. Jimmy Suparno tadi pada Syamsul Arif. Oh, Syamsul Arif tertinggal bolanya. Maksudnya melakukan akselerasi tadi. Bertino Pugliara jauh ke depan dia. Dedi Indra. Dari Syamsul. Syaroni kali ini. Oh, Hampir saja membahayakan gawang dari Khairul Huda tadi. Roman Gulian. Rahmat Afandi masih membutuhkan peluang-peluang seperti di babak pertama tadi. Masih cukup waktu yang tersisa untuk kedua kesebelasan mengembangkan permainannya. Pergantian pemain kedua bagi Persija Jakarta. ya. Park Chung Min ditarik keluar. Betul. Dan tentunya Anindito akan bermain di dalam, sementara Devi Rizky akan bermain di sektor sayap kiri. Atau juga bisa berubah dengan Anindito di kiri atau Devi di kiri, di kanan ada Anindito. Sementara Robertino bisa saja masuk ke tengah. Banyak sebenarnya variasi yang bisa dilakukan. Ya. Perubahan strategi memang tergantung bagaimana situasi dalam lapangan. Karena kita lihat di sini Anindito masih tetap berada di sektor sebelah kiri. Ini cukup menarik. Kita lihat bagaimana caretaker berdiskusi dengan kapten tim Betul. Gustavo Lopez untuk mungkin mencari atau juga merubah strategi permainan dari timnya. Iya. Sepertinya ingin memasukkan satu pemain lagi. Betul. Namun dia berdiskusi terlebih dahulu. Ya, ada wajah ketidakpuasan dari ekspresi Didik Ludianto tadi, Ve. Iya. Ini dia, Devi Rizky. Devi Rizky, pemain yang baru saja dimasukkan tadi. Usianya masih 25 tahun. Marzuki. Dari Komul tadi. Firmansyah kali ini. Bola kembali pada kaki Firmansyah. Masih berkutat di lini tengah. Aliran bola. Kita masih menantikan pergerakan-pergerakan dari duet maut Kostas dan juga Syamsul Arif. Ya, dibuang saya dari bola oleh Firmansyah. Dari Komul tadi. Tempel ketat Pedro Javier oleh Dedi Indra. Nampak sudah terbincang-bincang di Indra. Betul. Seperti kelelahan dan juga mungkin mengalami cedera. Masih ada satu nama untuk sektor kiri. Kita di situ ada Saiful Lewinusa. Betul. Ya, lemparan ke dalam kali ini. Firmansyah. Ancang-ancang yang cukup jauh. Oh, sudah sedikit mengarah ke gawang dari Khairul Huda tadi. Tandukan dari Pedro Javier. Ya, kita lihat. Betul sekali tadi kita lihat Dedi Indra nampaknya Iya, betul sekali, Ve. yang sudah mengalami cedera. Tampaknya akan segera ada pergantian pemain terakhir bagi Persela Lamongan. Piano Rosa Beltram ada di tribun penonton kali ini karena atau akibat dari akumulasi kartu kuning. Supporter setia dari Persela Lamongan, Lamania juga masih setia mendukung tim kesayangannya serta Jackmania. Inilah dia ekspresi Laki yang sangat fanatik dengan klub kesayangannya.
tadi di babak pertama sempat mereka melepas bajunya, Ve. Sekarang sudah kembali berkostum biru-biru. Kita kembali ke lapangan. Ya, fair play tadi diberikan oleh Pedro Javier. Kita juga sudah beberapa menit tidak menyebut nama Rahmat Afandi, Ve. Betul. Semakin tidak terlihat juga peran dari Rahmat Afandi. Ya, nampaknya memang di babak kedua ini sedikit minim soloran-soloran atau umpan-umpan terhadap Rahmat Afandi. Nampaknya juga sepertinya juga faktor stamina yang sudah mulai menurun. Betul. Kembali Persela mau kali. Oh, berbahaya. Mario Costas kali ini. Mario Costas. Oh, berduel dia tadi dengan Firmansyah. Ya, itu tadi saya bilang tidak selamanya pemain yang mungkin berpenampilan tidak begitu maksimal dalam pertandingannya tidak bisa mencetak gol. Bisa saja dapat bola-bola aneh seperti tadi. Betul. Namun sayang sekali peluang yang mengarah kepada Mario Costas tidak bisa dimaksimalkan. Sangmin tadi menyundul bola. Andita Wahyu kali ini cepat sekali dia, begitu gesit. Kita saksikan pergerakan penetrasi yang begitu bagus. Ada Pedro Javier, masih ada Hang Sangmin di sana. Ya, bagus sekali penjagaan Hang Sangmin. Tidak jelas tadi Mario Costas, padahal ada rekannya di sana jauh lebih dekat. Ada Zainal Arifin. Dulu saat ini kita saksikan apakah akan ada pergantian pemain terakhir bagi kubu Persela Lamongan. Nampaknya kita lihat Saiful Yunusa udah disiapkan. Betul Ya, sekali. betul sekali, Ve. Saiful Yunusa. Penggantian Dedi Indra tadi. Pedro Javier. Oh! Bahaya tadi. Ya, namun memang penjaga gawang sangat dilindungi Betul. di kotak ini. Kita saksikan apakah Khairul Huda mengalami benturan yang cukup parah tadi. Jeffrey Rizky nampaknya memberikan umpan yang cukup baik. Ya, menabrak tadi kita lihat Pedro Javier di saat kita lihat sini kalau udah melakukan tangkapan. Ya. Ini dia sedikit terlambat kita lihat lompatan dan tendangan Pedro Javier. Kiper yang cukup senior juga untuk Persela Lamongan. Ya, memang nampaknya Dedi Indra mengalami cedera yang cukup serius, Ve. Bagian ankle-nya tadi kita lihat mengalami cedera. Ya, betul. Engkel kaki sebelah kiri. Jelas sekali tadi sudah sedikit terpincang-pincang. Kali Pugliara kali ini baik sekali. Robertino Pugliara menusuk dia. Oh. Tanpa berpikir panjang dari Fajar Handika langsung membuang bola. Kita lihat bagaimana skill individu yang sangat baik dari seorang Robertino Pugliara. Iya. Sangat merepotkan bahkan 2 dan 3 pemain dari Persela. Makanya pada laga sore hari ini Robertino Pugliara sedang sangat on fire. Dari Komol masih membentur Roman Gulian tadi. Ya, Jimmy Suparno juga sudah mulai sedikit kelelahan nampaknya. Mario Costas, oh kembali kepada Costas kali ini. Sentuhan 1-2 dari Costas dan Syamsul Arif, namun sayang memang postur tubuh Costas kalah sprint dengan para pemain belakang Persija Jakarta. Ya, bukan tipikal dari seorang Costas untuk beradu sprint dengan pemain-pemain belakang. Karena tentu juga Costas merupakan pemain yang mempunyai skill killing ball yang memang bola lebih bagus mengarah kepada dirinya. Iya. Peluang-peluang yang banyak tercipta memang bola banyak lebih mengarah kepada dirinya. Bukan bola-bola sprint. Kali Fajar Handika. Arifin tadi. Oh, Mario Costas sudah berdiri sendiri. Syamsul Arif coba melakukan percobaan. Masih membentur barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Wow. Ya, cukup sakit tentunya. Ya, Firmansyah saat terjatuh. Tidak ada faktor sengaja memang dari Costas. ya kita saksikan kembali dalam tayangan lamat Mitra Sepak Bola. Ya, Terjatuh memang Costas tadi, hilang keseimbangan. Aw. ya. Iya, Posisi terjatuh seperti ini yang sangat berbahaya, Fe. betul.
nampaknya mengenai tulang ekor dari Firmansyah tadi. Ya, dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Sementara itu Lamania tidak henti-hentinya dia memberikan supportnya untuk Persela. Sementara Jakmania juga, supporter fanatik dari Persija. Dan akan sangat rugi bagi Persija apabila memang hasil ini berakhir dengan skor draw. Ya. Karena memang mereka harus selalu bisa memaksimalkan poin bermain di kandang untuk bisa merangsek naik ke papan tengah tentunya. Ya, Persija dan Persidafon sama-sama berada di dasar klasemen. Oleh Jimmy Suparno kali ini. Dilanggar tadi oleh Andito Wahyu. Saya sudah rindu menyebut nama Rahmat Afandi, Ve. Memang seperti yang Bung Veve katakan tadi, mungkin saja faktor kelelahan fisik. Dan juga emang alur bola belum banyak kita lihat mengarah kepada Fandi. Kita lihat di sini lebih banyak peran atau pergerakan daripada pemain sayap, di mana Anindito dan juga Devi Rizky yang lebih berperan untuk melakukan crossing ke tengah. Dan tidak adanya memang bola-bola terupas mengarah kepada Fandi yang menyebabkan memang agak sedikit minim bola yang didapatnya. Balik kali ini Anindito Wahyu, baik sekali tadi dia. Kembali kita lihat akurasi passing terupas. Betul. Yang dimaksud mengarah kepada Fandi tidak begitu maksimal. Ya, faktor komunikasi. Ya, memang sangat disayangkan ketika Persija mendapatkan sebuah peluang seperti tadi, bola tidak mengenai sasaran tadi, atau umpan-umpan juga jadi sia-sia. Syamsul Arif kali ini balik Persela Lamongan. Ada Mario Kostas di sana. Oh, hampir saja kembali blunder dilakukan oleh Gali Sudaryono mitra sepak bola. Pedro Javier baik sekali. Masih Pedro Javier mencoba beradu sprint dia. Oh iya, baik sekali Catur yang langsung turun untuk melakukan cover terhadap sprint Pedro Javier. Membuang bola. Masih ada peluang dari sepak pojok bagi tim Persija. Sementara itu kita tadi bagaimana Gali tadi sebenarnya terjatuh. Ya. Saksikan tampaknya Gali sedikit meringis kesakitan. Ya, apabila kita melihat para penjaga gawang yang dimiliki Persija antara Gali dan juga Adiksi. Sebetulnya Adiksi juga memiliki masa depan yang cukup cerah di Persija. Betul, namun kita lihat memang Adiksi mempunyai jam terbang yang sangat minim. Dan memang sebenarnya dia adalah kiper pelapis bagi Gali apabila mungkin Gali cedera ataupun juga mungkin mendapatkan akumulasi kartu. Namun justru malah penampilan buruk dari Gali yang akhirnya memaksakan pelatih untuk menurunkan Adiksi. Dan ini mungkin menurut saya juga satu tantangan bagi Adiksi dari segi mental dan juga paling tidak bisa menambah jam terbangnya, pengalamannya. Namun sejauh ini memang saya berpikir bahwa memang Persija masih membutuhkan sosok seorang striker yang mempunyai pengalaman cukup baik yang mungkin mungkin Andri Tani. Betul. Sosok mungkin yang masih bisa sangat pantas untuk direkrut kembali. Sebuah kesempatan tadi masih dapat ditip bola oleh Khairul Huda. Ya, kita saksikan Mario Kostas memaksa untuk merebut bola tadi. Ya, dan kami memiliki info sepak bola terbaru mitra sepak bola di mana pelatih Pelita Bandung Raya Simon McManamy dipecat, digantikan oleh Darko Jankovic, direktur teknik dari Pelita Bandung Raya. Ya, karena memang kemarin PBR baru saja dikalahkan oleh tim tamu Persita Tangerang dengan skor tipis 0-1. Saksikan ada sedikit perebutan antara Zenar Arifin tadi dan Syahrizal. Ya, satu hal memang yang kerap sekali terjadi dalam sepak bola, apabila prestasi tidak bisa begitu baik atau berkembang dalam satu tim, akan menjadi risiko bagi setiap pelatih untuk mendapatkan pemecatan. Betul. Namun menurut saya lain halnya juga apabila memang tim-tim baru memang yang baru turun dan juga memerlukan waktu proses untuk pembentukan tim. Tentunya juga mungkin harusnya ada sedikit evaluasi hingga memasuki musim kedua seharusnya. Berbahaya kali ini Zainal Arifin tadi. Menusuk, merangsek naik dia. Satu blocking yang sangat berarti dari lini pertahanan
Persija. Nampaknya Saroni ya, Iya. kembali Saroni melakukan tackling yang sangat berarti untuk mencegah Ferry Como lewat. Ya, Dan ini dia blocking dari Saroni. Oh, baik sekali. tidak terbayangkan apabila tadi Syaroni tidak melakukan blocking seperti tadi. Betul. Bisa saja bola tadi merepotkan gawang dari Gali Sudaryono. Kembali kali ini peluang bagi Persela Lamongan. Wow. Oh, masih ada Mario Kostas di sana. Bukan harinya memang kita lihat Kostas ini. Iya, Menit-menit akhir. Ini dia yang sangat menarik tentunya. betul. Tampaknya menit Apakah akhir coba akan- dimaksimalkan. Betul. Apakah akan ada gol tercipta 4 menit? Iya, 4 menit justru tambahan waktu yang diberikan. Kedua kesempatan atau kedua klub masih dapat mengembangkan permainan selama 4 menit lamanya. Saya rasa masih ada kemungkinan gol terjadi. Karena baik Persija maupun Persela Lamongan masih sama-sama bermain begitu Spartan untuk bisa melesakkan gol tambahan. Ya, kembali bola keluar, kita saksikan Muruh Lamania. Bendera-bendera besar di sana. Seperti layaknya liga-liga Italia, Ve. Ya. Dan juga ada yang merekam Ya, dengan handphone ya. Cukup menarik kita lihat. betul. Supporter Lamania dan para koordinatornya. Ya, kita saksikan ekspresi Didik Dianto tadi. Menyarankan seluruh pemainnya untuk turun membantu pertahanan dari Persela Lamongan. Roman Julian nempel ketat Pedro Javier. Andito Wahyu sudah dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya bola dilitin dan tadi tinjuan dari Khairul Huda justru membalikan bola mengarah ke gawangnya, Ve. Kita saksikan kembali dalam tayangan lambat. Hampir saja blunder kita lihat. Iya. Udah. Apakah masih mengenai tiang? Tidak. Nampaknya mengenai tiang, Ve. Tidak, bola keluar langsung. Oh, bola langsung keluar, ya. Hampir saja dari Khairul Huda. Kembali kali ini keuntungan untuk Persija Jakarta. Anindito Wahyu. Baik sekali. Ya, Mario Kostas. Bawa sendirian saja kita saksikan. Kembali kali ini sebuah kesempatan cukup baik. Syamsul Arif gol! Gol, 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 gol! Syamsul Arif berhasil membuka asa bagi tim tamu Persela Lamongan. 1-2 skor sementara. Ya, kita lihat di menit-menit akhir. Akhirnya Syamsul Arif membenamkan Persija Jakarta di Stadion Manahan Solo. Yang dikatakan adalah stadion yang sangat-sangat bisa membantu Persija dalam setiap pertandingannya. Namun kita di sini bagaimana Jack Mania terdiam dengan gol Syamsul di menit-menit akhir. Kita lihat bagaimana ekspresi dari Syamsul begitu luar biasa. Ini dia serangan balik yang cukup cepat dan kita lihat menipu Firmansyah, menarik kembali ke kanan dan ini dia tendangan yang sangat keras. Bam! Mengenai kaki dari Firmansyah dan akhirnya bola gol masuk ke gawang dari Gali Sudaryono. 1-2 bagi Persela Lamongan. Ya, luar biasa memang. Inilah dia yang ditunggu-tunggu, duet dari Mario Kostas dan juga Syamsul Arif. Kembali mencetak namanya dalam papan skor. Syamsul Arif. Luar biasa memang pemain yang satu ini. Ya, setelah diberikan kepercayaan bagi Syamsul Arif, kita lihat di sini semakin terlihat kesuburannya. Ya, Walaupun sepertinya memang seakan-akan tidak begitu baik kerjasamanya dengan Kostas di babak pertama tadi. oh, kembali kali ini sebuah peluang. Namun kita lihat di sini justru Kostas lah yang memberikan umpan tadi melalui running with the ball yang Betul. begitu cepat. Dan akhirnya Samsung mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Sanmin tadi membuang bola Kembali, jauh. Ya, bisa saya katakan bahwa tidak selamanya pemain yang berpenampilan tidak begitu maksimal dalam satu pertandingan. Walaupun tidak mencetak gol, namun dia memberikan sesuatu keuntungan bagi asis timnya melalui betul asis. sekali. Iya. Walaupun memang tadi bola sedikit deflection memang tadi mengenai kaki dari Firmansyah, cuman tapi tidak dapat menampung laju bola tadi Gali Sudaryono. Akhirnya pada menit ke-93 Syamsul Arif mempertegas kemenangan nampaknya bagi Persela Lamongan pada sore hari ini. Kita masih melihat di sisa-sisa menit akhir. Tinggal menunggu hitungan detik saja nampaknya
Babak kedua ini akan berakhir Mitra Sepak Bola. Marzuki tadi. Firmansyah umpan jauh ke depan. Masih ada kesempatan kali ini. Oh! Ahmad Afandi justru di menit-menit akhir. Ini kesempatan terakhir bagi Persija Jakarta saya rasa, Fe. Betul. Melalui sepak pojok. Ahmad Afandi sudah dilakukan tadi. Dan Mitra Sepak Bola nampaknya wasit Juari telah membunyikan peluit panjangnya dan kemenangan mutlak dimiliki oleh tim tamu Persela Lamongan. Skor berakhir 1-2 lewat gol yang berhasil disahkan oleh Samsul Arif, gol kemenangan pada menit ke-93 tadi. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Indonesia Super League Antv.